Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Apriansi, NPM 1834020180. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan tentang pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Pertama, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, di dalam lingkungan hidup dapat kita jumpai berbagai benda, daya, dan keadaan yang memungkinkan manusia atau makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhan sehingga dapat hidup dan berkembang biak. Benda yang dimaksud di sini adalah semua benda hidup atau mati yang dapat atau tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti benda tambang, udara, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Keadaan yang dimaksud dalam lingkungan hidup ini antara lain iklim, cuaca, kesuburan tanah, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan daya adalah tenaga atau energi. Dari berbagai daya yang ada seperti di atas, dapat dibedakan menjadi 3 sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban pada daya dukung terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk antara lain dapat diperingan dengan meningkatkan teknologi. Meningkatnya gaya hidup sebagai akibat peningkatnya pendapatan juga dapat mengancam lingkungan, misalnya banyak transportasi semakin menambah adanya polusi udara. Kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh masyarakat awam dapat terjadi karena 2 hal, yakni ketidaktahuan mereka dalam mengelola sumber daya alam atau karena desakan hidup yang mereka alami. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyebab terjadinya turunnya daya dukung sumber daya alam dalam menopang kehidupan manusia, perlu upaya pembinaan sumber daya manusia itu sendiri dengan memanfaatkan semua jalur yang memungkinkan. Kedua, hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Pendidikan sebagai kegiatan pembinaan sumber daya manusia bertugas untuk menggarap manusia dan perilakunya dan membentuk perilaku dan kebiasaannya yaitu melalui penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pelestarian sumber daya alam pada dasarnya merupakan masalah yang menuntut kesadaran dari setiap anggota masyarakat dari kebersamaan nasibnya sebagai penduduk bumi. Dampak dari ulah seorang di suatu tempat dapat berakibat pada orang lain. Dalam kaitannya dengan masalah ini, pendidikan diharapkan dapat menanamkan kesadaran peserta didik akan pentingnya keseimbangan yang ideal antara kehidupan manusia, pembinaan sumber daya manusia, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam demi keselamatan umat manusia. Tujuan pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui strategi pencapaian yang antara lain melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal.
Pertama, pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Yang kedua, pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah kegiatan belajar yang disengaja oleh warga belajar dan pembelajar di dalam suatu organisasi yang terjadi di luar sistem persekolahan. Artinya, pendidikan nonformal adalah sebuah agenda pendidikan masyarakat dalam bentuk program yang dengan sengaja dibuat untuk mendorong atau meningkatkan kapasitas yang berdasar pada kebutuhan masyarakat, baik dilembagakan maupun tidak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.